Shinta News and Talk. Radio Talk adalah program talkshow berbayar. Materi yang terdapat di program ini tidak mencerminkan sikap, pendapat, ataupun kebijakan dari Radio El Shinta. Inilah Radio Talk bersama KDK. Halo, selamat pagi pendengar dan juga di Instagramnya PT KDK Indonesia ya. Selamat pagi. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio El Shinta. Kita akan membahas tentang udara nyaman dengan exhaust fan. Kenapa sih seperti itu? Karena ternyata banyak faktor yang membuat rumah menjadi nyaman dan sehat. Nah, selain lingkungan dan kondisi rumah, ternyata ada faktor sirkulasi udara yang baik ini akan membuat rumah menjadi jauh lebih nyaman dan sehat bagi penghuninya. Nah, terkait dengan masalah ini, ternyata kita nggak bisa sembarangan loh membuat sirkulasi udara di rumah kita itu hanya berdasarkan dari lubang udara atau jendela saja, tapi juga kita butuh alat bantu lainnya, exhaust fan. Nah, kita akan ngobrolin tentang itu. Tapi detailnya seperti apa? Saya mau perkenalkan terlebih dahulu dua narasumber yang sudah hadir. Biasanya bertiga nih ya dari PT KDK Indonesia, tapi Pak Hendrik Suherman selaku Presiden Direktur tidak bisa hadir di hari ini. Ada Pak Thomas, Marketing Manager dari PT KDK Indonesia, dan juga Pak Freddy Sugiarto, Sales Manager PT KDK Indonesia. Nah, untuk Anda pendengar ataupun netizen yang mau bertanya, kira-kira bagaimana sih caranya supaya sirkulasi udara di rumah Anda nyaman, supaya kita juga sehat ya dengan udara yang baik tentunya. Anda bisa bertanya langsung nanti di 0215869.000, SMS WA 0811806543. Saya Beri Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Selamat pagi Bapak-bapak semuanya, Pak Thomas, Pak Freddy. Selamat pagi Pak Beri. Apa kabar? Baik, sehat selalu ya. Mudah-mudahan membaik ya. Ini membaik kayaknya kondisi. lagi agak-agak kurang sehat nih Iya. Pak Thomas. Nah, bisa jadi itu mungkin disebabkan kalau kita keluar rumah ya, keseringan terus menghirup udara yang kurang baik. Tapi kalau di rumah, mudah-mudahan sih sirkulasi udaranya baik ya. Tapi penting nih, di Indonesia kadang-kadang rumah-rumah itu saling berdekatan, temboknya antara satu rumah dengan yang lain. Itu tentu membuat kita untuk mengatur sirkulasi udara, lubang ventilasi, jendela agak susah. Belum lagi di depan rumah biasanya tuh banyak yang lewat kendaraan bermotor. Aduh. Terus tetangga ada yang bangun rumah, debunya kebayang kan seperti apa ya. Nah, bagaimana nih kira-kira caranya membuat sirkulasi udara di rumah Anda menjadi baik? Nah, di awal ini saya mau tanya ke Pak Freddy. Ya, oke, menciptakan sirkulasi udara yang baik di rumah itu gimana sih caranya sebetulnya? Jendela cukup nggak? Ada ventilasi udara itu gimana? Oh, oke. Jadi kita ingin mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Kalau dibilang cukup atau tidak hanya dengan menggunakan ventilasi udara yang secara alami. Kalau kita mungkin tinggal di pegunungan atau daerah-daerah yang perbukitan yang sejuk, bisa saja cukup, Pak. Karena enak ya, di sekitar hijau gitu ya. Karena yang pertama udara jelas lebih bersih daripada di perkotaan. Yang kedua juga memang polusi udara nggak sebanyak yang di perkotaan. Tetapi kondisinya saat ini kan kita memang tinggal di kota besar ya, di Jakarta yang notabene itu polusi sangat-sangat luar biasa sekali, dan juga traffic daripada kendaraan berlalu lintas di Jakarta sendiri kan cukup crowded sekali. Jadi memang butuh yang namanya alat bantu, yaitu exhaust fan untuk mempercepat sirkulasi udara dan mengurangi juga polusi udara yang ada di dalam rumah, yang dari udara luar itu masuk ke dalam rumah. Nah, ini yang perlu diingat nih ya, bukan hanya di Jakarta tapi kota-kota besar lainnya. Udah sibuk banget tuh kalau di Medan, Semarang, Surabaya, terus Semarang ya, di Bandung apalagi. Aduh, luar biasa. Kita tahu dengan macet, kendaraan terus nyala, asapnya di mana-mana, terus rumah kita di pusat kota lagi ya. Aduh, itu nggak enak banget pasti sirkulasi udara di dalam rumahnya. Nah, tadi salah satunya alat bantunya adalah exhaust fan. Sebelum kita masuk ke sana, sebetulnya kalau sirkulasi udara di rumah kita baik, cukup bagus, manfaatnya apa sih buat kita yang ada di dalam rumah? Oke, manfaat yang pertama, kalau kita sistem sirkulasi udara di dalam rumah itu bagus, yang pertama jelas dari segi kesehatan, Pak. Karena kenapa? Jadi mungkin saya jelaskan dulu sistem kerjanya daripada exhaust fan yang akan dipasang ya. Jadi exhaust fan itu adalah suatu alat berbentuk motor dan baling-baling yang fungsinya itu untuk menghisap udara yang di dalam ruangan keluar
bersamaan dengan udara yang di luar ruangan itu masuk. Jadi udara yang di luar ruangan masuk dari sumber udara, bisa melalui pintu atau melalui jendela, masuk ke dalam ruangan, dan yang ada di dalam ruangan itu diputar dulu oleh exhaust fan, kemudian digantikan bersamaan dengan udara yang di luar ruangan itu masuk ke dalam. Otomatis kenapa dari segi kesehatan di sini udara yang masuk itu biasanya memang mengandung kurang lebih kandungan oksigennya itu 20%, oksigen murni. Jadi O2-nya itu 20% udara yang masuk. Otomatis kalau udara itu terganti dengan baik atau tersirkulasi dengan baik, oksigen yang tersuplai di dalam ruangan itu akan baru terus. Otomatis juga lebih fresh, ruangannya juga lebih tidak lembab, nyaman, dan dari segi kita apabila di ruangan itu ada aktivitas manusia juga jadi lebih seger rasanya. Karena kenapa? Kita ini kan menghirup O2 ya, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, mengeluarkan karbon dioksida. Supaya karbon dioksidanya yang di dalam itu tersirkulasi memang butuh exhaust fan, Pak. Tersirkulasi diganti dengan O2 yang masuk kandungannya sekitar 20% tadi. Kalau nggak pakai exhaust fan mungkin tidak secepat itu ya. Tidak secepat itu, betul sekali. Nungguin anginnya besar sekali baru itu juga kalau anginnya bisa keluar tuh. Betul. Luar ruangan ke rumah ya. Kalau terhambat itu misalnya kan ya. Kita nggak tahu tuh. Jangan-jangan di dalam ruangan ya udaranya di situ-situ aja kan. Ya, itu betul sekali Pak Ferry. Jadi andai kata kita mengandalkan udara yang masuk secara natural saja, itu juga akan lama prosesnya. Karena udara yang masuk secara natural itu kan pasti mengandalkan angin yang dari luar yang bergerak kan. Kalau tidak bergerak ya stuck aja di situ-situ aja. Udara nggak berganti. Kalau dari segi kita yang menghirup oksigen kan lama-lama juga pasti berkurang dong. Berkurang dong, apalagi ada aktivitas manusianya gitu loh. Itu dari segi pertama ya, dari segi kesehatan. Yang kedua, andai kata ini kan sekarang musim flu ya. Musim flu batuk, musim penghujan gini. Satu orang misalnya teman kita atau satu orang keluarga kita, anggota keluarga kita di dalam ruangan itu kena virus nih, misalnya flu. Kita yang di dalam ruangan tidak ada exhaust fan, ini analogi aja ya, tidak ada exhaust fan, ngobrol-ngobrol begini, rentan nggak kena virus? Pasti rentan dong. Iya, kalau cuma di situ-situ aja udaranya pasti kan muternya di situ-situ aja. Tidak berganti udaranya, tidak berganti dan tidak tersirkulasi dengan baik. Dan apabila ada ventilasi biasa mengandalkan udara natural juga cukup lama, pelan sekali. Kalau nggak ada udara bergerak ya nggak jalan juga kan, pelan sekali gitu loh. Jadi resiko tertular virus atau bakteri yang ada di dalam ruangan itu sangat besar, apalagi kalau sekarang musim flu gini ya pasti resikonya lebih gede ya. Terus selain kesehatan ada juga efek samping positif menggunakan exhaust fan. Yang ketiga adalah dari segi kenyamanan. Ruangan akan nyaman, kering dan tidak lembab. Otomatis udara yang di dalam ruangan itu juga akan lebih segar gitu. Iya, kalau lembab banyak kuman-kuman, banyak virus apalah gitu ya yang bikin penyakit jadinya ya. Iya. Dan efeknya ujung-ujungnya adalah ke gangguan kesehatan ya jadinya. Gangguan pernafasan dan lain-lain yang membuat kita jadi aktivitasnya terganggu. Saya nggak kebayang gudang yang di dalam sebuah rumah gitu ya, tempat kita biasa menyimpan berbagai macam perlengkapan di rumah, terus tertutup, udah gitu nggak ada jendelanya, terus ada juga biasanya di rumah tuh toilet ya, toilet tuh paling sering, terus lembab, dipakainya bergantian, apalagi kalau kita datang ke toilet umum aja kan kita tahu ya seperti apa ya aroma-aroma tidak sedap. Nanti kita obrolin juga tuh tentang itu. Nah, kalau Anda punya pertanyaan silakan Anda bisa telepon langsung di 0215869.000, SMS WA 0811806543. Apakah ada cara yang terbaik untuk kita memasang exhaust fan ya? Harus ada hitung-hitungannya nggak sih? Terus ada tipe-tipe khususnya atau tidak? Anda mungkin bisa tanya juga. Misalnya Anda di tahun ini, karena ini sekarang bulan Ramadan, terus mau lebaran nanti mempersiapkan rumah, mau renovasi rumah supaya nanti dalam menyambut keluarga ya lebih baik lagi. Apakah membutuhkan exhaust fan atau tidak? Silakan Anda mau bertanya, boleh di 0215869.000 atau WA 0811806543. Atau kalau pakai AC gimana tuh, Pak? Ya,
Gini, saya jelaskan sekalian ya. AC itu dengan exhaust fan itu beda fungsi, Pak. Oh. Yang pertama, AC itu adalah menghisap udara yang di dalam ruangan, kemudian diolah dari masuk ke indoor, diolah ke evaporator, masuk ke outdoor, dikembalikan lagi, disuplai lagi ke dalam ruangan itu sudah dingin. Karena dirubah udara yang di dalam jadi panas, dari panas ke dingin kan. Hanya mendinginkan suhu udara di dalam ruangan, itu fungsinya kalau AC. Kalau exhaust itu mensirkulasi. Jadi artinya memutar udara di dalam ruangan, bersamaan udara yang dari luar itu masuk ke dalam ruangan, udara baru yang masuk di dalam ruangan secara kontinu terus-menerus. Beda fungsi. Jadi udaranya yang di dalam ruangan dihisap, diputar, kemudian dibuang, diganti dengan masuk dengan udara baru dari sumber udara. Kalau AC itu adalah udara yang sama di dalam ruangan, dirubah di evaporator, didinginkan, suhunya disemburkan kembali atau disuplai kembali ke dalam ruangan itu, jelas berbeda. Tetapi apakah kalau pertanyaannya, apakah bisa dipasang bersamaan? Sebenarnya bisa aja, tapi lebih efektif kalau dipasang secara bergantian. Oh, jadi nggak bisa nyala dua-duanya gitu ya? Bisa aja. Bisa, tapi boros listrik, Pak. Oh iya benar juga sih. Dan efektivitasnya menurut saya sangat kurang. Efektivitasnya, karena kenapa? AC kan dinginkan gitu. Jadi, kalau kita mau tidur, AC kan otomatis dinyalain, mendinginkan kamar kita, suhu udara di kamar kita. Exhaust dinyalain juga. Udara yang tersuplai di dalam kamar itu akan dihisap kembali juga kan oleh exhaust. Otomatis suplai AC-nya yang dingin tadi terganti terus gitu loh. Lah dinginnya itu jadi lebih tidak efektif lagi. Sebaiknya sih saran saya tetap dipasang secara bergantian. Karena kenapa? Kalau kita mau tidur mungkin AC nyalain dulu. Kita menjelang sudah mau ngantuk mau tidur, AC matiin, ganti exhaust yang nyalain. Satu lebih sehat. Terus yang kedua, virus-virus yang ada di dalam ruangan juga terhisap juga. Oh iya, karena tadi pertukaran udara kan suplai udara masuk ke dalam, yang di dalam itu kan keluar kan, diganti dengan yang baru. Kalau kita pakai AC terus, itu kan kita keseharian kan kegiatan kita itu lebih rentan terhadap AC ya. Kita tidur 8 jam sehari kena AC. Pagi-pagi berangkat kerja di mobil kena AC. Terus di kantor kerja kurang lebih 8 sampai 9 jam kena AC lagi. Otomatis dalam sehari bisa 18 jam kena AC loh. Sampai 20 jam mungkin. Terus kalau kita tidur nih, bayangin AC terus dinyalain full 8 jam. Bangun-bangun kalau kita kedinginan juga kadang bisa pilek juga. Karena suhu kita kan mengontrol dingin itu nggak kuat gitu loh. Kalau pakai exhaust justru kebalikannya. Exhaust dipasang itu lebih seger, virus keluar, badan lebih fresh, bangun pagi juga lebih enak. O2 yang masuk juga lebih banyak dan lebih baru lagi. Oke, nah ini yang jadi permasalahan di awal tadi ya, rumah-rumah di Indonesia itu kan kadang-kadang bertumpukan ya, berdekatan sekali temboknya. Biasanya kalau di rumah-rumah kan kita biasa masang exhaust itu di dinding ya. Nah itu gimana tuh solusinya? Apa kita pasangnya di dekat pintu gitu misalnya? Jadi di kamar, ruangan luarnya itu bukan lagi langsung ke luar rumah gitu kan, tapi ada ruangan lagi, ruang tamu kah, atau ruang makan gitu misalnya, ruang keluarga. Itu gimana sih kira-kira? Tapi nanti Pak dijawabnya. Oke, siap. Nah, sekali lagi kalau Anda punya pertanyaan, misalnya ingin tahu, atau misalnya Anda sudah tahu nih, oh ternyata masang exhaust fan untuk membantu sirkulasi udara tuh nggak bisa sembarangan. Nah gimana caranya? Mau dihitungin juga misalnya ya, ruangannya, kebutuhannya seperti apa? Silakan, Anda bisa langsung WA juga di 081 180 6543. Setelah ini kita akan lanjut bahas lagi. Kira-kira bagaimana cara pemasangan exhaust fan yang baik dan benar supaya sirkulasi udara di ruangan di rumah Anda atau di kantor misalnya bisa berjalan dengan maksimal. Kita balik lagi nanti setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Pendengar, memasuki peralihan musim atau pancaroba seringkali membuat udara di dalam rumah menjadi pengap dan lembab serta rentan menimbulkan penyakit. Dengan bantuan kipas angin dapat menciptakan sirkulasi udara yang baik. Kini ada produk baru dari KDK tipe WEKI 40E, kipas angin dinding dengan tali ganda. Lebih nyaman dan mudah digunakan. Hanya tinggal menarik tali untuk mengatur kecepatan angin dan osilasi yang diinginkan. Kipas angin KDK WEKI 40E mempunyai model yang elegan dan hembusan angin yang kencang. Cocok untuk dipasang di semua ruangan.
Produk baru KDK kipas angin dinding tali ganda Weki 40E adalah pilihan tepat untuk membuat sirkulasi udara di dalam ruangan menjadi lebih baik. Informasi lebih lanjut hubungi 021 5638 311 atau toll free 0800 1333 535. KDK, Solution to your Ventilating System. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Oke, kita kembali lagi dengan PT KDK Indonesia membahas udara nyaman dengan exhaust fan. Jadi betul ya, kalau di rumah tuh kita kan bisa sembarangan hanya mengandalkan ventilasi udara atau jendela saja supaya sirkulasi udara di dalam rumah atau di dalam ruangan ya tempat kita beraktivitas itu bisa baik sirkulasi udaranya. Ternyata butuh exhaust fan. Tapi gini, ini pengalaman pribadi aja sih sebetulnya. Kebetulan di rumah atau pendengar ya, kebanyakan masyarakat Indonesia itu ada yang rumahnya sudah dipasang exhaust fan, tapi kadang-kadang tuh bunyinya nggak asik gitu ya, masangnya di atas pintu atau sebelahan dengan pintu atau seberang-seberangan. Tapi efek yang dirasakan tuh nggak maksimal. Itu salah masang atau gimana sih sebetulnya? Oke, yang pertama ini perlu diingat oleh pendengar El Sinta juga. Mungkin Bapak Ibu yang mendengarkan sini bisa menyimak baik-baik ya. Jadi yang pertama itu untuk memasang exhaust yang tepat kita perlu tahu yang pertama adalah fungsi ruangan itu, Pak. Yang kedua ukuran daripada volume yang akan dipasang exhaust, volume ruangan yang akan dipasang exhaust itu sangat penting. Yang ketiga kita punya namanya indeks perputaran udara per jamnya. Itu bisa didapatkan di aplikasi KDK Indonesia. Bisa di-download via Play Store maupun App Store. Bisa juga dengan di website kita www.kdk.co.id. Rumusan daripada indeks perputaran udara. Yang keempat adalah ini yang cara yang paling penting, yaitu cara pasang yang benar. Jadi itu paling penting ya. Berarti kita perlu tahu dulu. Jadi tahapan-tahapan awalnya tadi adalah kita perlu tahu ruangannya buat apa nih? Ya, ruangannya buat apa dulu? Kamar tidur, kamar gudang, mandi, atau tempat kerja, atau tadi toilet ya, kamar mandi yang paling gitu penting ya. Toilet. Setelah itu baru kita hitung tuh indeks pertukaran udaranya. Ya, ini saya kasih sampel begini. Toilet misalnya panjang kali lebar kali tinggi 2 kali 1 kali tingginya 3 meter. Berarti kan kita dapat 6 meter kubik kan. 6 meter kubik kita kalikan indeks perputaran udara itu kali 10 kali misalnya. Jadi ketemu volume ketemu daya hisapnya per meter kubik per jam adalah 60 cmh kubik meter per hour atau 60 meter kubik per jam udara yang kebutuhan udara yang harus dihisap di dalam kamar mandi itu. Otomatis kita harus mencari exhaust yang ukurannya segitu. Kurang jangan, lebih boleh. Jadi kalau bisa kurang jangan, lebih boleh. Kalau kurang kenapa tuh? Kalau kurang ya nggak maksimal, kebutuhannya 60 iya meter betul. kubik. Ada angkanya tadi ya, harus dipenuhi ya. Tadi. Kalau lebih nggak apa-apa, lebih sedikit-sedikit. Dan jangan khawatir pasang produk KDK, karena kenapa? Kita itu yang pertama adalah hemat daya listrik. Biasanya untuk yang di toilet itu hanya 5 watt aja kebutuhan daya listriknya. Yang kedua adalah kita juga low noise. Jadi tingkat kebisingannya produk KDK untuk exhaust itu sangat rendah. Analoginya kipas yang ada di CPU komputer itu biasanya kan 50 desibel noise-nya. Kalau kita rata-rata di bawah 50 desibel. Jadi cukup senyap. Kita kipas di CPU komputer aja nggak terlalu kedengeran kan. Ini malah di bawahnya 50 desibel, otomatis lebih senyap lagi. Lebih senyap lagi, lebih silent lagi. Iya, itu kalau yang biasa mau tidur terus butuh ketenangan ya, nggak dengar suara apa-apa, kayaknya nyaman banget tuh Pak ya. Nyaman banget. Terus juga ini Pak, tadi saya mau menyinggung berkaitan cara pasang yang benar yang Pak Peri tadi sempat bahas. Yang pertama, exhaust itu kan fungsinya untuk mensirkulasi udara, mengganti yang di dalam ruangan kontinu bersamaan dengan udara baru masuk. Ya. Kalau andai kata itu dipasang di atas pintu, sedangkan pintu itu adalah sumber udara, ya jelas keliru dong. Udara yang masuk langsung kehisap lagi keluar. Saya ngebayanginnya ini pintu kelihatan ya. Ini kalau kita bayangin ini pintu exhaust fan-nya di atas. Di atas. Udara masuk kan dari pintu, langsung keluar lagi. Oh iya. Yang di dalam ruangan muternya di situ-situ aja ya. Muternya di sekitar pintu saja. Yang di dalam ruangan malah nggak kena efek apa-apa.
Itu satu mungkin Bapak Ibu pendengar El Sinta perlu digarisbawahi bahwa cara pasang ini sangat vital dan menentukan daripada fungsi optimal exhaust yang akan dipasang. Oke, Ya. saya ngebayangin kalau tadi pasangannya seperti itu, aktivitas saya ya udah di dekat pintu di depan Dekat situ pintu aja. doang, yang di dalam nggak kena apa-apa Pak, Iya, nggak iya, terputar, nggak tersirkulasi dengan baik. Satu itu, terus berkaitan dari tadi yang apa namanya, perumahan di Indonesia kebanyakan kan berdempetan. Iya. Berdempetan dan rapat sekali ya, nggak ada space apa-apa di kanan kiri, bahkan pantatnya di belakang rumah pun juga empet-empetan sama dempetan Tetangga, juga sama iya. tetangga. Yang otomatis yang bisa sumber udara kan memang dari depan itu. Ya kita menganjurkan pasang untuk ceiling aja. Dipasang untuk ceiling karena kenapa? Dari plafon ke atap rumah itu jaraknya kan cukup luas. Oh, di atas sih berarti pasang Di atas, exhaustnya ya? pasangnya di atas yang untuk plafon aja. Plafon aja. Itu beda tipe lagi tuh ya? Ya tipenya macam-macam. Nanti sesuai kebutuhan ya. Berarti bisa Sesuai. ada yang tipenya bisa buat di tembok, ada yang bisa buat Ya, di plafon, di ceiling ya. Ada dan gini apa namanya? Saya jelaskan lagi untuk Hexos KDK itu ada 2 macam jenis. Ini jenis ya. Kalau tipe kan banyak. Iya, iya, iya. 2 macam jenis. Yang pertama adalah propeller, yang kedua adalah Sirocco. Propeller itu adalah Hexos yang bisa dipasang di ceiling, di plafon maupun di dinding, tapi bentuknya itu adalah baling-baling, ada motornya seperti kipas angin biasa. Iya. Baling-balingnya itu seperti kipas biasa yang kita sering lihat di bangunan hotel atau di mana-mana. Nah, yang kedua adalah jenis Sirocco fan. Bentuknya itu baling-balingnya adalah tabung atau silinder. Terus ada kisi-kisinya sebagai blade yang akan memutar menghisap udara itu. Seperti baling-baling pada kipas AC. AC. Oh Ya, iya, iya. kurang lebih sama. Jadi kayak agak bengkok gitu ya Tabung, posisinya. bentuknya tabungnya tabung, ya. terus bulat gitu, ada kisi-kisinya, ada kayak blade-nya gitu, Iya, iya, blade-nya iya, untuk tujuannya untuk menghisap udara itu. Lah, Oke. kelebihannya adalah Hexos jenis propeller itu karena buangannya ke atas, dia daya hisapnya lebih kuat. Karena buangannya kan ke atas, ke iya. atas daya hisapnya lebih kuat. Tetapi problemnya adalah kelemahannya dia tidak tahan terhadap hambatan. Jadi itu cocoknya dipakai untuk bangunan satu lantai, rumah satu lantai atau kantor, kios atau ruko yang satu lantai. Kalau untuk bangunan, karena kenapa untuk satu lantai? Karena satu lantai itu dia daya hisapnya kan kencang, atasnya tidak ada hambatan apa-apa, Iya, ya kan nggak dia ada dak atau lantai nggak ada duanya dak, ya. nggak ada dak, langsung atap kan, langsung Iya. atap, dan space antara ceiling plafon itu ke atap itu kan luas, Jauh, ya. jauh. Sedangkan kalau Sirocco kelebihannya adalah dia tahan terhadap hambatan, tetapi daya hisapnya nggak sekuat tipe propeller. Wah. Ya, oke. tetapi juga itu efektif sekali untuk dipasang di bangunan bertingkat. Contoh building office, Iya. terus apartemen, atau bangunan rumah bapak ibu yang bertingkat. Iya, Itu iya, cocok karena kenapa? Jarak antara plafon dengan dak itu biasanya kan pendek, tidak lebih dari 50 cm, antara 30 sampai 40 kan. Iya. Dia kenapa kok bisa tahan terhadap hambatan? Buangan udaranya ke samping, Pak. Oh. Ke samping buangan udaranya, Iya, tidak iya. ke atas. Kalau Kalau ke atas dia mentok balik lagi. Ya. Itu jadi kurang maksimal kali ya. ya, exhaust jadi fan. ada problem kalau misalnya bangunan bertingkat dipasang Hexos yang jenis propeller, yang kejadian apa? Propeller itu kan ke atas tuh, udara yang ke atas kena hambatan balik lagi jadi turbulence, Iya, iya, atau iya. daya hisapnya pasti turun drastis. Udah turun drastis, noise-nya juga jadi kencang Iya, karena iya. pantulan daripada udara yang kena hambatan tadi. Bunyinya gitu ya. Oh iya, kayak helikopter. Oke. Nah, ini kita lanjut, ada penelpon nih Oke, di Jakarta siap. Utara, Pak Ya. Yogi ya. Halo Pak Yogi. Ya, pagi Pak Yogi. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, Pagi Pak. Ya. Silakan Pak. Sehat selalu ya. Sehat Terima selalu, kasih, Pak Yogi. Ya. Pak, mungkin mau tanya sedikit tadi mengenai kombinasi AC dengan exhaust. Ya. Nah, apakah jenis exhaust yang ada itu bisa menghambat nyamuk masuk nggak? Kalau misalkan dihidupin, dia kan ada celah-celah, dan kemudian apakah itu kalau misalkan tidak difungsikan, dia ada penutupnya nggak? Yang khawatir kan kita nyalain AC, kemudian Bapak bilang kan AC-nya dinyalain, setelah itu mau tidur AC-nya dimatiin, exhaust-nya yang difungsikan. Nah, apakah dengan difungsikan exhaust-nya itu bisa menghambat nyamuk masuk? Itu satu. Yang kedua, pada saat misalkan tidak difungsikan, apakah dia punya penutup untuk menghambat nyamuk masuk, Pak?
Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima Langsung kasih Pak Yogi. Langsung Kita boleh jawab, dijawab, oke. silakan. Jadi gini Pak Yogi, sebenarnya kenapa saya sarankan untuk bergantian adalah supaya yang pertama adalah hemat kos atau biaya listrik Bapak. Karena AC itu kan pasti wattnya gede. Iya. Mungkin kalau exhaustnya kecil dipasang nggak apa-apa, tapi efektivitasnya selain daripada listrik yang agak boros, efektivitasnya adalah udara yang terhembus atau tersuplai dari AC itu akan terhisap lagi ke exhaust. Otomatis dinginnya jadi nggak terlalu maksimal kan. Terus yang kedua, kenapa, Bapak tadi bilang ini apakah exhaust itu bisa menghambat nyamuk? Setahu saya bisa mengurangi Pak. Kalau menghambat 100% sih tidak ya, karena nyamuk itu kan jumlahnya juga, kalau lingkungannya banyak nyamuk ya pasti banyak juga gitu loh. Lingkungannya banyak, dan kita memang exhaust adalah fungsinya adalah mensirkulasi daripada udara yang di dalam ruangan dihisap, kemudian masuk udara baru. Dengan masuknya udara baru itu kan pasti di rumah itu ada kisi-kisi atau pintu atau jendela yang terbuka sedikit supaya udara yang di luar ruangan yang akan dipasang exhaust itu masuk. Kalau rapat sama sekali kan artinya nggak ada sumber udara yang masuk dong. Iya. Udara cuma keluar semua jadinya ya. Lebih baik langkah yang paling tepat adalah kalau mau pasang AC, semua ruangan kan ditutup, itu exhaust dimatikan. Setelah Bapak mau tidur, memang sebaiknya AC matikan, exhaust nyalain. Tapi kisi-kisi, kalau rumah Bapak ada kisi-kisi, itu biarin aja terbuka Pak. Atau mungkin ada jendela, kita buka sedikit, jendela kamar misalnya. Supaya kenapa udara yang dari luar ruangan kamar itu bisa masuk. Ada masuk sebagai sumber udara. Oksigen yang masuk ke dalam ruangan itu tersuplai baru terus gitu loh. Jadi lebih tepat memang ya pasang tetap bergantian yang pertama. Yang kedua, untuk mengurangi nyamuk bisa Pak, tapi untuk menghilangkan nyamuk 100% kita tidak garanti akan itu, karena exhaust memang fungsinya bukan itu sebenarnya. Nah ini yang kadang juga ditanyakan nih sama pendengar ya. Boleh. Misalnya exhaust fan itu kita nyalakan 24 jam, gimana tuh kira-kira? Kita justru menyarankan. Oh gitu? Iya, kita justru menyarankan. Yang pertama adalah wattnya kita itu kan rata-rata rendah, terutama yang di toilet Pak. Ini terutama yang di toilet. Iya. Jadi gini, Gimana? sebenarnya di exhaust itu kalau kita menyarankan itu wajib dipasang di semua ruangan yang ada aktivitas manusianya. Cuma kalau dihitung-hitung setiap ruangan dipasang exhaust kan biayanya jadi bengkak ya. Jadi banyak, kamar dipasang, ruang tamu dipasang, gudang dipasang, udah ada toilet dipasang, dapur dipasang juga. Yang kita paling prioritaskan yang dipasang adalah, yang pertama itu adalah dapur, yang kedua adalah kamar mandi atau toilet di dalam rumah. Karena kenapa? Toilet itu pasti lembab, lembab dan basah. Terus juga keringnya lama, bener gak? Yang kedua adalah dapur, karena kenapa? Kalau orang Indonesia itu masak itu kan kebanyakan pakai rempah-rempah dan bumbu-bumbu yang macam-macam. Ada minyak, ada santan, ada jahe lengkuas dan lain-lain. Itu tuh asapnya, wow, sedap sekali. Iya, itu ngumpul dalam ruangan, terus kalaupun ke luar rumah itu bisa sampai ganggu sama tetangga juga kan kadang-kadang. Bener. Terus juga di dalam ruangan yang orang yang di dalam pun rasanya juga mulek juga kan Pak, asapnya banyak. Nggak kebayang tuh kalau masak rendang tuh, aduh ya, bikin bersin-bersin. Betul. Itu kenapa kita nyaranin dipasang di situ, karena satu-satunya jalan untuk mengurangi asap yang di atas kompor itu adalah pasang exhaust fan yang untuk kitchen. Itu jelas, karena kita ada tipe yang untuk kitchen juga, itu ada oil cup-nya. Jadi ada saringan untuk minyaknya juga. Jadi andai kata udara yang dihisap itu, kemudian kan pasti ada bekas minyak-minyak juga yang menguap, terjadinya penguapan reaksi daripada habis masak itu. Oil cup-nya itu fungsinya untuk menampung sisa udara yang dihisap yang ada minyaknya tadi. Jadi efektif. Kita KDK tidak menyetujui adanya filter udara. Karena kenapa? Filter udara itu tidak membuang udara Pak. Kalau exhaust itu kan membuang udara mengganti yang baru kan. Kalau filter udara adalah udara yang ada asapnya minyak tadi itu menempel doang di filter. Nah, filternya lama-lama kan jadi kotor sekali dong. Jadi kotor sekali dan tidak efektif. Karena kenapa? Dia tidak buang daripada sisa pembakaran masak tadi, tapi justru hanya menampung saja. Ya jelas itu nggak efektif. Jadi kita sebaiknya kalau memang dipasang cooker hood ya tetap atasnya dipasang exhaust. Karena kenapa? Supaya udara sisa pembakaran dari memasak tadi bisa keluar asap-asapnya. Terus tadi yang kedua untuk toilet, kenapa kita menyarankan 24 jam? Karena
Yang pertama listriknya rata-rata untuk toilet Hexos KDK itu adalah 5 watt saja. Ya. Rata-rata 5 watt saja. Dan kita bayangin saja contohnya begini. Kita bangun pagi, mandi terus kerja. Hexos biasanya itu digabung saklarnya sama lampu toilet. Iya. Mandi, betul. Kita masuk nyalain, exhaust nyala. Exhaust nyala. Kita bener, keluar matiin lampu, exhaustnya mati. Itu sangat tidak efektif. Kita menyarankan untuk saklarnya dipisah dan hexosnya dinyalain 24 jam. Karena kenapa? Setelah kita bangun pagi, mandi, itu kan sisa daripada lembabnya air di kamar mandi kan masih ada. Apalagi di Indonesia itu kamar mandi basah dan kering itu kan jadi campur. WC kering dan basah itu kan dicampur kan jadi satu. WC ada showernya, ada bak mandinya kan jadi satu semua tuh, nggak ada sekat sama sekali. Kita sarankan pasang 24 jam. Setelah kita mandi, kalau hexos dimatiin, itu kan sisa basah atau lembabnya itu kan masih ada. Beda kalau kita nyalain terus 24 jam. Kita pergi, kita tinggal dulu kerja, hexos nyala, sisa yang tadi kita mandi, air basahnya itu kan jadi kering tuh. Menguapkan udara yang di dalam kamar mandi itu terhisap tadi ya. Terhisap. Kemudian sore kita mau mandi lagi, udah kering Pak, udah seger lagi. Dan itu kan noise-nya di KDK untuk yang di toilet itu juga kecil, 50 desibel ke bawah. Ya itu kelebihan kita salah satunya. Oke. Ya. Jadi kalau kita masuk kamar mandi terus exhaust fan-nya nyala 24 jam terus menerus ya, jauh lebih nyaman. Ya. Saya jadi ngebayangin itu yang terjadi ya ketika kita nginep di hotel, karena kan terpisah ya. Terpisah. Kamar mandi yang kering sama yang basah untuk keperluan yang lain ya, itu kan berbeda. Ketika basah terus kita tinggal aktivitas, ada seminar itu misalnya, terus pas balik lagi, kok ini udah kering. Ini jangan-jangan ada yang nggak bersih atau gimana sih sebenarnya gitu ya. Oke, kita ke penelpon dulu. Ya, oke. Ada Pak Hairudin ya di Cipayung, Jakarta Timur. Halo Pak Hairudin. Halo, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Pagi Pak Hairudin. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Ini kebetulan nih saya lagi nyari-nyari hexos fan sebenarnya ini untuk di kamar mandi. Saya minta rekomendasinya. Kamar mandi saya itu ukurannya 2x3 lah gitu. Tingginya 2,5 meter gitu. Kira-kira exhaust fan tipe model seperti apa yang bisa kita gunakan untuk mengoptimalkan baunya bisa diminimalisir atau dihilangkan satu kali gitu. Itu aja. Oke, langsung saya jawab. Iya. Ada yang mau ditanya dulu ke Pak Hairudin? Enggak, cukup. Cukup. Langsung saya jawab aja. Oke. Silakan. Pak Hairudin, untuk tipe langsung saya sebutin aja ya Pak. Cocoknya tipe di kamar mandi Bapak apa? Hanya saya mau tanya satu hal, itu Bapak rumahnya bertingkat atau tidak? Halo Pak Hairudin, sudah putus ya sepertinya? Ya udah, nggak apa-apa. Oke. Kalau kita belikan pilihan saja ya. Beli pilihan. Kalau rumahnya bertingkat, yang pertama adalah tipe 17 CDQNA. Itu sesuai dengan ukuran daripada volume ruangan Pak Hairudin. Oke, berapa tadi tipenya? 17 CDQNA. CDQNA. Itu kalau bertingkat ya. Sedangkan kalau rumahnya satu lantai cukup dengan menggunakan tipe propeller 15 TGQ1. TGQ1. Ya. Itu Pak. Oke. Ini tinggal di posisikan aja ya, nanti kira-kira masangnya di mana. Oh iya, tadi masangnya di mana tuh yang paling efektif? Ya kalau di atas pintu kan nggak efektif. Nggak efektif. Jadi gini, masang paling optimal atau ideal supaya kita mendapatkan fungsi hexos secara maksimal adalah yang pertama pasang secara diagonal Pak. Andai kata pintu kita, misalnya ini contoh kamar mandi lah ya. Kamar mandi anggap aja pintu sebelah kiri nih. Kamar mandi kan kecil kan, berarti pasang hexosnya di sebelah kanan atas. Kalau pintu kamar mandinya di kanan, WC-nya di sebelah kiri, terus showernya di sebelah kiri juga, pasangnya di atasnya WC bisa. Oh, diagonal jadinya. Dia nyilang gitu ya. Kalau sempit misalnya nggak nyilang ya agak tengah sedikit nggak apa-apa. Yang penting apa? Tidak di atasnya sumber udara. Tidak di atas sumber udara masuk? Ya, itu salah besar. Misalnya gini, ini bangunan ruangan nih, gudang misalnya. Gudang itu kan bisa dipasang di dinding menggunakan tipe high pressure yang tekanan daya hisapnya lebih kuat. Gudang ada 2 pintu di pojok kanan, di pojok kiri. Sumber udaranya ada 2. Terus di sini tertutup semua nih.
kita pasang di tengah-tengahnya situ nggak apa-apa. Artinya udara yang dari sumber udara dari kanan ke kiri masuk, muaranya menuju ke tengah. Oh, ke sentral ya, ke sentral. Tetapi kalau pintunya hanya satu di sebelah kiri, paling ideal dipasang di kanan atas. Karena pintu kan pasti di bawah kan. Nah, ada kisi-kisi juga kadang-kadang kan. Biasa di bawah semua letaknya. Itu kiri, kalau kiri bawah ya pasangnya di kanan atas. Di kanan atas. Oh, secara logika begini ya. Jadi dari kiri udara masuk, kanan atas, jadi supaya lewat di tengah, ya, jadi muter dulu yang di tengah, muter dulu yang di tengah, baru nanti tersedot melalui exhaust fan itu ya. Jauh lebih maksimal, Pak. Yang di tengah kena semua, Pak. Oksigen yang baru juga, oksigen yang baru itu kan tertarik nih, udara yang masuk membawa oksigen baru 20% itu ditarik ke tengah juga. Aktivitas manusia kan pasti di tengah dong. Oke. Di ruangan nah itu. Ini supaya lebih lengkap ya, Pak Hairudin dicek nanti kira-kira rumahnya bertingkat atau tidak, Pak? Ya, untuk pemasangan tadi di toiletnya ya, yang ukurannya 2x3 dengan tinggi 2,5 meter. Ya. Untuk yang bertingkat tipenya 17 CDQ-NA. Kalau yang tidak bertingkat rumahnya ya, untuk Pak Hairudin kalau rumah yang nggak bertingkat pasangnya untuk tipe 15 TGQ-1. Iya, betul. Nah, nanti tinggal dicek tuh, Pak, pintu toilet atau kamar mandi di rumah Bapak ada posisinya sebelah kanan atau sebelah kiri. Betul. Kalau di sebelah kiri berarti pasangnya di sebelah kanan atas, tapi bersilangan ya, berseberangan gitu ya. Ya, betul. Berseberangan dengan sumber udara masuk atau pintunya tadi. Jadi di sebelah kanan atas. Atau kebalikannya, kalau pintu di sebelah kanan, masangnya berarti di sebelah kiri atas. Karena yang penting bersilangan. Karena tadi ini kebutuhannya cuma 150 cm aja udah cukup. Sudah cukup ya. Ya, karena toilet kan memang kecil. Kita punya standar rate itu paling bottomnya untuk toilet itu paling ideal, harga murah, speknya tinggi, air volumenya lumayan banyak, daya hisapnya kenceng, noise-nya kecil, 15 TGQ itu paling efektif. Kalau untuk toilet ya. Kalau tidak bertingkat ya, kalau bertingkat 17 TGQ itu paling oke. Ya. Nah, Pak Hairudin, tapi perlu diingat, jangan dipasang saklarnya barengan sama pintu. Ya, itu paling penting, sama lampu, Pak. Sama lampu, jangan barengan sama lampu ya. Iya. Nanti tidak maksimal. Oke. Sudah ada pertanyaan via WA, tapi kayaknya kita jeda dulu deh. Kita istirahat dulu. Kita istirahat dulu, nanti mungkin Pak Thomas habis ini mau menjelaskan hal-hal lain tentang produk-produk exhaust fan dari PT KDK Indonesia. Yang masih mau telepon boleh juga, silakan. Saya masih buka juga untuk Anda konsultasi, mau ngobrol-ngobrol ya, ada rencana renovasi rumah, kamar gitu misalnya, mau pasang exhaust fan supaya sirkulasi udara di rumah juga jauh lebih nyaman, kira-kira bagaimana? Mau dihitungin kira-kira supaya cocoknya pakai tipe yang mana juga boleh ya. Silakan Anda bisa telepon di 0215869.000. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Ternyata ya, sebegitu pentingnya sirkulasi udara di rumah atau di tempat kita beraktivitas, entah itu di rumah, kantor, di toilet, gudang juga. Penting banget untuk menjaga kesehatan kita, apalagi kalau di sekitar rumah kita, misalnya ya, kita tinggalnya di pinggir jalan rumahnya ya. Kemudian banyak lalu lalang kendaraan, terus ada sumber udara yang masuk dari pintu atau jendela yang dari luar dan itu penuh dengan debu atau bahkan juga kita nggak tahu ya virus yang masuk dan lain sebagainya. Itu bahaya banget kalau nggak kita keluarin. Nah, salah satu caranya adalah dengan memasang exhaust fan, alat bantunya, supaya jauh lebih cepat dan kualitas udara di rumah kita juga jauh lebih baik sehingga kesehatan kita bisa terjaga. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Oh, ada Pak Burhan ya di Sasak Panjang, Citayam, Depok. Untuk produknya KDK bisa diperoleh atau didapatkan di mana saja dan harganya berapa? Pak Thomas boleh deh langsung jawab aja. Selamat pagi Pak Burhan. Untuk lokasi Bapak
mungkin yang terdekat itu di Depo Bangunan Bogor, atau mungkin kalau lebih dekat ke BSD bisa ke Depo Bangunan Alam Sutra. Atau kalau mungkin misalnya masih terlalu jauh, bisa dicek Pak di aplikasi kami di KDK Indonesia yang bisa di-download di App Store maupun di Play Store. Nah, nanti di sana ada toko-toko yang menjual produk-produk KDK. Nah, di sana Bapak bisa cek, atau kalau misalnya Bapak masih bingung, Bapak bisa hubungi kami di sosial media kami @KDK Indonesia di Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Bapak chat admin aja, nanti kita akan balas lokasinya yang terdekat dengan rumah Bapak. Lalu kalau misalnya Bapak punya waktu luang untuk telepon kami, bisa hubungi toll free kami juga Pak, terkait segala hal tentang produk KDK, mau cara pemasangannya, exhaust yang tepat seperti apa. Nah, itu di 0800 133 535. Saya ulangi ya Pak, 0800 133 535. Nah, telepon ke kami tanpa biaya pulsa, Bapak bisa dapatkan rekomendasi produk-produk KDK maupun lokasi tempat produk KDK dijual. Nah, untuk range harganya itu kurang lebih antara 400 ribuan ya. 400 ribuan sampai ada yang paling eksklusif mungkin di angka 2 jutaan ada. Oke. Jadi range harganya 400.000 sampai 2 jutaan ya. Itu untuk yang ini ya, untuk housing ya. Nah, kalau mau konsultasi, mau tanya-tanya bisa langsung tadi di 0800 atau 0800 1333 535 ya. Nah, yang lain kalau Anda lagi kepikiran tadi ya, ini bulan Ramadan, terus biasanya kan yang umat muslim mempercantik rumah juga biasanya, dicat, terus ruangan mau direnovasi supaya nanti kalau ada kerabat yang datang ke rumah jauh lebih nyaman. Atau toilet Anda belum dipasang exhaust fan, bisa juga untuk menyambut, karena biasanya kan kalau lebaran tuh nanti akan banyak yang berkunjung ya, ke rumah saudara-saudara, kolega, teman bisnis datang ke rumah, terus saya mau minjem toilet dong. Nah, apa jadinya kalau toilet Anda ternyata tidak nyaman ya? Rumah udah bagus, dicat, udah direnovasi, tapi toiletnya nggak nyaman, baunya tidak sedap, pengap, aduh itu nggak banget ya. Nah, karena itu caranya adalah supaya lebih nyaman lagi di toiletnya, Anda bisa pasang exhaust fan. Nah, tipenya seperti apa? Ini tergantung dengan volume ruangan di toilet tersebut ya. Silakan bisa tanya di 0215869000. Oh ya, gini. Ya. Tadi kan katanya disarankan pasangnya 24 jam. Ya, betul, Pak. Keamanannya gimana tuh? Ya, keamanannya gini. KDK itu sudah menggunakan sekring penahan panas, namanya thermal fuse kalau kita nyebutnya. Itu adalah fungsinya andai kata kinerja daripada motor melebihi daripada sekringnya kita, yang putus itu sekringnya kita dulu, thermal fuse-nya dulu. Oke. Artinya lebih secure dan lebih safety. Dipasang 24 jam kan? Iya. Andai kata itu konslet atau tegangan naik turun misalnya, terus kinerja motor panasnya melebihi daripada sekringnya kita, yang putus itu sekringnya dulu. Yang putus thermal fuse-nya dulu. Itu menyebabkan lebih safety dan lebih secure karena tidak akan terjadi kebakaran, Pak. Jadi motor juga nggak sampai rusak. Motor daripada mesinnya exhaust kita itu tidak sampai terbakar. Yang putus sekringnya otomatis listriknya tidak bisa masuk jadinya. Tidak bisa membakar. Tidak bisa membakar jadinya tidak bisa konslet lah. Tidak konslet dan rumah jauh lebih aman jadinya. Kalaupun mau diservis juga biayanya jadi lebih murah karena yang rusak itu kan hanya sekringnya. Yang diganti hanya sekring. Itu murah sekali. Kisarannya antara 15 sampai 30 ribu lah. Kecil banget itu, untuk terjangkau sekali. Bandingkan kalau misalnya ya sampai motornya terus kita nyalain 24 jam, kita tinggal di rumah, potensi terjadinya kebakaran lebih bahaya ya. Lagi mau mudik nanti nih lebaran ya. Satu lagi, ini kan udah mau masuk ke lebaran, pasti Bapak Ibu sibuk untuk mempersiapkan hari raya. Nah, kalau misalnya ada produk KDK yang sekiranya
sudah tidak berfungsi, rusak, yang namanya barang elektronik kan pasti ada kerusakan. Nah, kita juga ada layanan untuk kunjungan datang ke rumah kok. Untuk area Jabodetabek. Untuk area Jakarta kita hanya kenakan biaya 10.000 per kunjungan. Tapi untuk area Bodetabek itu 15.000 saja. Untuk banget, terjangkau banget sih. Betul. Wah, ini kacau nih PT KDK Indonesia. Jadi produk yang berkualitas tapi layanan after sales-nya itu luar biasa loh. Iya, betul. Betul-betul terjaga produknya sampai keamanan dan kenyamanannya si customer diperhatikan betul. Udah gitu saya sempat ngecek-ngecek juga, ternyata kalau Anda download aplikasinya ya PT KDK Indonesia itu kartu garansinya tuh udah di dalam situ ya? Betul, udah include ya? Karena kan biasanya kalau kertas tuh kita pasang gitu, hilang-hilangan, tercecer. Terus giliran mau cek kondisi barang, misalnya ada yang perlu tadi ganti string apa segala macem, misalnya masih masuk masa garansi, hilang kartunya ya udah hilang gitu ya. Nah, kalau di kita mengantisipasinya, Bapak Ibu bisa langsung aja masukkan kartu garansi Bapak Ibu di aplikasi kami di KDK Indonesia yang tadi sudah saya sebutkan, bisa di-download di Play Store maupun App Store. Itu mudah sekali. Atau misalnya masih mau pakai cara yang konvensional nih, kita masih bisa terima kok Bapak Ibu isi manual di kartu garansi dan kirimkan ke kantor kami, tetap masih bisa kami proses. Tapi kalau saya sih nggak mau repot deh. Download aplikasi aja. Lebih simpel, lebih sederhana ya. Lebih seamless. Iya. Kita kayaknya istirahat dulu. Oke, Pak Berry mungkin nanti ada tambahan sedikit mengenai Pak Yogi perihal nyamuk tadi. Boleh nanti ditambahin. Tadi Pak Yogi yang di Jakarta Utara ya, yang menanyakan apakah exhaust fan ini bisa juga kita nanti akan menghalau sedikit ya tadi nyamuk ya. Apa namanya? Usulkan jenis yang tepat ya. Supaya untuk menghalau nyamuk dan kita beri penjelasan. Baik. Tapi kita harus istirahat dulu, kita jeda dulu. Siap. Nanti kalau yang masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Kalau masih ada yang mau telepon, saya buka satu penelpon lagi ya. Silakan di 0215869000. Yang lain kalau via WA silakan. Sampai nanti akhir perbincangan kita juga saya masih buka. Nanti kita bahas lagi, kita lanjutkan. Apakah juga ada produk-produk lain nih selain exhaust fan ya dari PT KDK Indonesia ya? Anda mungkin juga bertanya-tanya, nanti akan dijawab setelah kita istirahat dulu. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. InStock, apa kata mereka? Teman-teman yang punya kapasitas untuk mengembangkan desa dengan adanya terinformasi itu bisa menjangkau, ternyata di desa A itu ada potensi. Terhadap olahraga itu hampir nggak bisa dihindari lagi gitu, karena kita sadar bahwa ketika kita berolahraga kita membangun imunitas. Perbincangan seru, menarik, dan inspiratif. Publikasi media massa itu bukan ranahnya klinisi ya, artinya bukan ruang privat, bukan ruang praktek. Jadi apapun yang terjadi di dalam kamar praktek seorang dokter. Saya lebih awal selalu minta doa orang tua. Mungkin klise dan mungkin itu bukan jawaban yang orang mau dengar, tapi memang itu kenyataannya gitu. Bersama narasumber yang expert di bidangnya. Untuk creation sangat luar biasa karena kita sangat produktif, tapi untuk kita menjadi karyawan, nah itu riskan karena banyak sekali pekerjaan itu sudah digantikan. Bagi anak-anak itu sebenarnya memberi ketenangan kepada mereka ketika bertanding dan mau bertanding. Ya caranya, udah kamu main aja, pikirin pertandingan nanti gitu ya, urusan ini. Jangan lewatkan program InStock, apa kata mereka? Setiap Kamis, jam 16 waktu Indonesia Barat, live di Instagram El Sinta 90 FM dan seluruh jaringan Radio El Sinta. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Nah, terasa nih kita sudah hampir 1 jam ya ngobrolin tentang betapa pentingnya sirkulasi udara di rumah atau di tempat kita biasa beraktivitas bersama PT KDK Indonesia. Nah tadi ada yang terlewat ya Pak Yogi di Jakarta Utara. Mau dilengkapi mungkin Pak Yogi, jadi gini, terkait tadi perihal nyamuk masuk, itu tuh kita boleh nyaranin untuk item Hexos yang akan dipasang ya. Tapi balik lagi nanti sambil kita lihat secara detail volume ruangannya dari Bapak itu apa. Kalau memang mau dipasang jenis yang kita sarankan. Yang pertama adalah jenis wall mount Hexos atau Hexos yang dipasang untuk dinding. Di belakangnya Hexos kita, di bodi bagian belakang itu ada shutternya Pak. Jadi kalau Hexos itu nyala, shutternya kan buka. Shutternya kan buka kan. Terus kalau Hexos mati, shutternya nutup.
itu jadi dia seperti tirai gitu ya. Pelindung untuk antisipasi kalau hujan itu. Kalau hujan itu kan nggak kena mesin motor kita. Jadi exhaust itu shuttle itu fungsinya untuk melindungi daripada exhaustnya kita. Kalau exhaust mati, shutternya kan akan nutup tuh. Otomatis nyamuk dari luar nggak bisa masuk dong. Bener nggak? Nggak bisa masuk. Kalau nyala juga udara yang di dalam dihisap, otomatis juga nyamuk juga nggak bisa masuk juga. Tetapi kalau yang menggunakan ceiling itu kan tanpa shutter tuh. Ceiling itu bisa tipe yang 25 TGQ kalau bangunan untuk satu lantai, yang propeller ya jenisnya. Kalau untuk Sirocco yang untuk bangunan 2 lantai itu tanpa shutter. Jadi kalau nyala nyamuk juga nggak bisa masuk, Pak. Nyamuk juga nggak bisa masuk dari luar ke dalam. Tetapi kalau mati karena itu tidak ada shutternya atau penutupnya di bagian belakang, di bagian bodi belakang exhaust, otomatis nyamuk juga masih bisa masuk gitu. Oke, ini jadi mungkin nanti Pak Yogi untuk lebih detail kita menyarankan item apa, saya nanti bisa tanya-tanya ke Bapak. Mungkin nanti kan Pak Berry ada list datanya. Ada kontaknya ya. Nanti akan dihubungi Pak Yogi. Kita akan hubungi Pak Yogi lagi. Ini khusus kalau nih. boleh tahu Bapak tinggal mengukur aja volume ruangannya berapa, panjang kali lebar kali tinggi berapa. Terus kalau ada video atau foto rumah Bapak atau ruangan yang akan dipasang exhaust supaya kita bisa ada gambaran cocoknya ini tipe apa gitu. Supaya nggak salah dan maksimal nantinya. Betul. Satu lagi Pak Yogi, mungkin bisa hubungi toll free kita, Pak. 0800 133 535. Nanti ada tim kami yang profesional yang akan bantu Pak Yogi untuk jenis exhaust apa aja sih yang kira-kira cocok buat Pak Yogi. Ini waktu kita makin terbatas dan satu penelpon nih terakhir ternyata ada Pak Irwansyah di Bekasi. Halo Pak Irwansyah. Pak Irwansyah. Halo Pak Irwansyah. Ya. Halo. Silakan Pak, langsung Pak. Iya Pak. Oh iya. Jadi gini, saya itu sudah pakai KDK karena iklannya di Helsinki seperti ini nih. Rumah udah saya pakai semua. Ya. Oh ya. Ya Pak. Ya. Jadi pertanyaan sebegini Pak. Apa KDK ini kan fungsinya exhaust ya untuk penggantian udara. Ada nggak produk KDK yang multifungsi? Artinya begini, sewaktu-waktu bisa menjadi kipas angin jadi fan, sewaktu-waktu bisa menjadi exhaust fan, itu satu yang pertama. Yang kedua, aduh Pak Irwansyah terputus. Yang kedua mungkin bisa lewat chatting WA ya, Pak Irwansyah ya, karena waktu kita udah semakin sempit nih. Yang bisa ini saya jawab sekalian. Boleh, silakan. Jadi langsung. Yang bisa menghisap dan yang bisa supply kan. Ada tipenya adalah 25 RQN5 dan 30 RQN5. Jadi modelnya itu begitu itu dinyalain tinggal tarik aja, dia bisa menghisap sebagai exhaust. Tetapi di tarikan berikutnya bisa intake atau suplai udara jadi kipas angin. Tetapi sebenarnya kodrat daripada exhaust fan memang fungsinya adalah menghisap udara ya. Jadi itu memang ya kita ingin menciptakan produk begitu aja sih jadinya. Cuma memang fungsi utama daripada exhaust kita adalah mengeluarkan udara di dalam ruangan bersamaan dengan udara baru masuk. Tetapi yang bisa difungsikan dari luar ke dalam. Intake itu adalah tipe yang untuk wall mount exhaust tadi yang kita singgung ke Pak Yogi tadi. Satu lagi mungkin untuk Pak Irwansyah, mungkin Pak Irwansyah juga bisa beli kipas angin KDK karena kita juga banyak line up kipas angin juga ya. Mulai dari wall fan, mulai dari desk fan hingga stand fan kita ada gitu. Hingga yang putarannya tinggi pun kita ada gitu. Kita sebutnya industrial fan gitu. Jadi strong fan Jadi itu hembusannya bisa sampai dengan 10 meter. Atau mungkin ada ceiling fan juga untuk di ruang tamu dan juga ada auto fan. Ya, yang bisa menjangkau ke semua sisi dan sudut ruangan gitu. Bisa dicek di aplikasi kami juga dan juga di Instagram, nanti banyak informasi-informasi yang informatif buat Bapak di situ. Ini kalau produk elektronik kan biasanya harus ada garansinya. Iya. Dari PT KDK Indonesia berapa lama sih garansinya untuk produk-produk yang tadi ya? Ada electric fan, ceiling fan, ada exhaust. Jadi produk KDK ini memang dikenal cukup awet dan tahan lama. Ini karena kita juga memikirkan customer kita yang udah capek-capek ngebobok rumahnya, masa iya sih mau cepet-cepet ganti? Itu kan nanti
antara exhaust yang satu dan yang lainnya kan, apalagi beda merek itu kan suka beda lubangnya. Jadi kita buat ketahanan exhaust kita itu sebaik mungkin. Bukan cuma exhaust tapi segala macam produk KDK itu dibuat setahan mungkin, sekuat mungkin. Tetapi yang namanya produk elektronik itu pasti ada namanya life cycle. Dan mungkin ada satu dan lain sebagainya yang menyebabkan produk itu rusak. Kita memberikan garansi 2 hingga 5 tahun untuk spare part dan motor, dan untuk garansi servis ya kita berikan hingga 5 tahun. Seperti itu, Pak. Wah, lama juga ya. Iya, Pak. Oke, jadi itu terjamin sekali. Jadi kalau mau beli produk-produknya PT KDK Indonesia khususnya untuk exhaust fan, mungkin tadi ya Anda bisa datang ke toko-toko bangunan yang modern gitu ya. Betul. Atau toko elektronik di dekat rumah Anda, atau saya kasih tahu juga nih, lewat aplikasinya KDK Indonesia Anda bisa juga tahu loh toko-toko yang kira-kira di dekat rumah Anda tuh yang menjual produk-produknya KDK itu ada di mana. Jadi lebih memudahkan. Gampang banget. Untuk garansinya Anda bisa klaim atau bisa Anda masukin dalam aplikasinya. Mau tahu kira-kira beli produknya di mana lewat aplikasi KDK Indonesia juga bisa. Terus mau tahu kebutuhan exhaust fan di ruangan atau di rumah Anda itu tipenya apa, mau hitung volume udara, volume ruangannya itu berapa, lewat aplikasi juga bisa. Bisa ada formula rumusnya. Formula rumusnya ada, jadi lebih mudah. Atau yang Anda masih bingung, tinggal aja telepon tadi ya di 0800 133 535. Nah, Pak Freddy, apalagi yang kira-kira perlu diketahui sama pendengar Sinta tentang produk-produk atau KDK Indonesia ini, Pak? Atau ada tips misalnya bagaimana? Ya, Yang pertama adalah coming soon ya. Untuk tahun ini perkiraan kita akan punya new product. New produknya adalah ceiling fan menggunakan remote. Tapi tinggal tunggu surprise buat Bapak Ibu pendengar El Sinta. Nah, ini kabar baiknya nanti harus dibawa lagi ke El Sinta nih. Iya, pasti. Yang kedua juga kita selain ceiling fan yang baru yang pakai remote, ada exhaust fan untuk kitchen, Pak, untuk dapur. Yang sekarang ini kan kita sudah ada tipenya 25 ASB, itu import ya, barang import. Dan nanti kita akan bikin exhaust fan yang sama kitchen juga, ada oil cup-nya juga. Itu di tahun 2024 juga. Ya ini bulannya kapan nanti surprise saja. Stay tune pokoknya. Stay tune di El Sinta. Sama di Instagram dan sosial media KDK. Ya, ini 2024 nanti kita akan kalau nggak meleset ya. Iya, kalau nggak meleset. Kita punya pemerintahan baru, KDK. Punya presiden baru, KDK punya produk baru. Terus gimana? Silakan. Tips-tipsnya ya, Pak, untuk bagi Bapak Ibu yang mungkin tadi kisi-kisinya supaya yang mau pasang exhaust, ada baiknya tetap telepon di toll free kita yang tadi kita sudah sebutkan, Pak Thomas juga sudah menyebutkan di 0800 133 535 1 333 535 ya. Karena kenapa? Supaya exhaust itu kan pasangnya susah ya. Supaya kalau Bapak Ibu sudah beli, tidak salah beli gitu loh. Konsultasi dulu, nentuin item yang tepat, volume ruangannya kita hitung semua, cocoknya tipe ini baru beli. Setelah beli baru dipasang. Karena kalau sudah terlanjur dipasang, nanti udah ngebobok. Ya ngebobok lagi, susah lagi gitu. Ya nggak terlalu susah sih sebenarnya, cuma kan sayang uangnya udah buat beli kan. Iya. Bapak Ibu juga yang sedang dalam tahap renovasi rumah, waktu rumah direnovasi belum jadi total, mau pasang exhaust, telepon langsung toll free-nya KDK. Supaya lebih memudahkan. Itu kita paling seneng, Pak, bantu customer-customer kita atau Bapak Ibu yang mungkin mau pasang posisi lagi kondisi renovasi rumah. Itu lebih memudahkan kita. Dan Bapak Ibu pun juga mudah. Renovasi rumah kan belum jadi nih. Tinggal beli exhaust-nya dulu, posisi rumah nanti akan dipasang plafon, tinggal pas itu. Nyetingnya nanti akan di mana. Jadi situasi dan kondisi kan bisa menyesuaikan. Jangan sampai salah salah masang tipenya betul. Atau salah tadi posisi penempatannya juga. Nanti tadi ini kayaknya saya nggak bisa mendapatkan manfaat secara maksimal gitu ya. Ternyata produknya, Pak. Nyalain produknya, ternyata kitanya yang salah masang. Pak Thomas, Pak Freddy, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak Benny. Tadi Pak Henry juga sudah datang, tapi memang sedang ada tamu, jadi nggak bisa ngobrol-ngobrol bareng ya. Nanti launchingnya jangan lupa kita dikasih tahu bawa ke El Sinta ya, supaya nanti kita bisa kabarkan dan
banyak lagi pengetahuan-pengetahuan yang bisa didapatkan oleh pendengar, terutama tentang bagaimana baiknya sirkulasi udara di rumah ya, di tempat kita beraktivitas. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Beri, Pak Thomas dan juga Pak Freddy. Terima kasih pendengar El Sinta. Terima kasih pendengar El Sinta. Terima kasih untuk Anda pendengar dan juga netizen. Selamat berpuasa, Pak. Ya, terima kasih. Kalau Anda mau konsultasi tadi dihubungi saja 0800 133 535. Itu tadi perbincangan kita bersama PT KDK Indonesia. Saya Beri Hamzah. Nanti kita ketemu lagi di Radio Talk pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi Radio Talk bersama KDK.